Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 2104045010008 dari kelas BK 3A. Nah, video kali ini saya akan memberikan video layanan BK klasikal dengan materi tips meningkatkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual pada siswa. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum memasuki materi inti, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu kecerdasan emosional. Jadi pada PPT di belakang teman-teman bisa lihat bahwasanya kecerdasan emosional dari bahasa Inggris artinya emotional quotient atau disingkat dengan EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Jadi kecerdasan emosional adalah kecerdasan bagaimana seseorang itu mengelola emosi dalam dirinya. Selanjutnya yaitu kecerdasan spiritual. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas apa itu pengertian kecerdasan emosional. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberikan makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya. Jadi kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan kita, bagaimana kita berhubungan dengan makhluk sosial, bagaimana kita berperilaku baik kepada lingkungan sekitar kita. Nah, setelah kita tahu pengertian dari kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, selanjutnya saya akan memberikan tips dalam meningkatkan kecerdasan emosional. Nah, kira-kira bagaimana sih tips untuk meningkatkan kecerdasan emosional? Apakah untuk meningkatkan emosional kita yaitu cukup diam dalam keadaan saat kita marah? Nah, di sini saya akan memberikan 6 tips cara meningkatkan EQ atau kunci meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu kurangi emosi negatif. Artinya kemampuan untuk mengatasi emosi diri sendiri secara efektif sehingga tidak membebani pikiran dan tidak mempengaruhi kemampuan Anda mengambil keputusan. Nah, untuk mengubah perasaan negatif Anda tentang suatu situasi, pertama Anda harus mengubah cara berpikir Anda atau cara berpersepsi Anda tentang hal tersebut. Misalnya, cobalah Anda agar tidak mudah berprasangka buruk terhadap tindakan orang. Ingat, mungkin saja ada maksud baik di dalam tindakan tersebut. Jadi dalam meningkatkan salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional yaitu berusaha untuk berpikir positif dalam suatu hal, tidak berprasangka buruk dan tidak berpersepsi buruk terhadap suatu hal yang terjadi di sekitar kita. Tips yang kedua adalah berlatih tetap tenang dan mengatasi stres. Nah, sebagian besar orang pasti pernah mengalami stres dalam kehidupan, pasti pernah lah ya. Bagaimana bagaimana cara kita untuk mengatasi suatu stres ini agar tidak mempengaruhi EQ? Misalnya, apakah teman-teman semua bersifat asertif atau reaktif, tetap tenang atau kewalahan? Nah, saat berada dalam tekanan, hal paling penting untuk diingat adalah menjaga diri tetap tenang. Misalnya dengan membasuh wajah dengan air dingin atau mulai berolahraga aerobik untuk mengurangi stres. Artinya dalam mengelola stres itu kita tidak boleh dalam melakukan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang memicu meningkatnya stres. Jadi cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional yaitu bagaimana cara kita untuk mengontrol atau mengelola stres pada diri kita, karena stres itu ada pada setiap diri manusia. Selanjutnya yaitu berlatih mengekspresikan emosi yang tak mudah. Jadi ada masa-masa dalam kehidupan di mana kita perlu membuat batasan sehingga orang lain tahu di mana posisi kita ini bisa mencakup, seperti memberanikan diri untuk tidak sependapat dengan orang lain tanpa bersikap kasar, berkata tidak tanpa merasa bersalah. Artinya kita berupaya untuk menolak ataupun berkata tidak apabila kita tidak sependapat dengan orang. Jadi ini bagian dari mengekspresikan emosi, serta contohnya yaitu menetapkan prioritas pribadi, terus berusaha mendapatkan apa yang berhak Anda dapatkan, terus melindungi diri sendiri dari tekanan dan gangguan dari lingkungan.
Jadi cara meningkatkan kecerdasan emosional yaitu kita harus berlatih mengekspresikan emosi. Jangan sampai kita tertekan terus bilang tidak apa-apa. Biasanya cewek begitu ya. Biasanya kalau ditanya kamu kenapa, biasa jawabnya tidak apa-apa. Padahal ada emosi dalam dirinya tapi dia tidak bisa ataupun tidak berani mengekspresikan emosinya tersebut. Nah, tips yang keempat yaitu bersikap proaktif, bukan reaktif saat berhadapan dengan orang yang memicu emosi Anda. Nah, kebanyakan orang pasti pernah dihadapkan pada orang-orang yang menyebabkan atau mempersulit hidup Anda. Nah, Anda mungkin akan terjebak dengan orang seperti ini di tempat kerja atau bahkan di rumah, bahkan di sekolah. Nah, sangat mudah untuk membiarkan orang-orang seperti ini mempengaruhi Anda dan merusak hari Anda. Jadi, biasanya kalau ada orang yang bersifat toksik dalam hidup Anda, pasti Anda akan merasa bad mood dalam datang ke sekolah misalnya. Terus jadi cara untuk menangani hal tersebut yaitu Anda dapat mencoba menenangkan diri sebelum Anda berbicara dengan orang yang sering memicu emosi negatif di diri Anda. Nah, terutama ketika Anda merasa marah, Anda juga bisa mencoba melihat situasi dari sudut pandang orang tersebut. Namun demikian, berempati bukan berarti mentoleransi perilaku yang tidak pantas. Anda tetap perlu menekankan bahwa ada konsekuensi untuk segala hal. Jadi tidak semua perilaku buruk orang itu bisa kita terima. Tapi bisa juga kita membantah hal tersebut. Jangan semua perilaku orang yang buruk diberikan kepada kita itu kita terima dengan mudah. Jangan seperti itu. Itu menyebabkan emosi-emosi negatif dalam diri kita itu terbendung, tidak terkeluarkan seperti itu. Nah, yang kelima yaitu kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Nah, hidup tidak selalu mudah-mudah. Semua orang tahu itu. Jadi bagaimana Anda bisa memilih untuk berpikir, merasa, dan bersikap saat dalam situasi sulit? Seringkali bisa menentukan apakah Anda akan terus punya harapan atau malah putus asa. Apakah Anda akan terus optimis atau malah frustasi? Dan apakah Anda akan mengalami kemenangan dan justru kekalahan? Nah, jadi dalam meningkatkan kecerdasan emosional harus kita melihat skala prioritas dalam hidup kita. Jangan sampai hal-hal yang tidak prioritas itu kita dahulukan daripada hal-hal yang prioritas. Jadi yang kelima yaitu artinya kemampuan untuk bangkit dari suatu kesulitan. Bahwasanya setiap kesulitan pasti ada dalam setiap proses, tapi bagaimana diri kita ini untuk bangkit ataupun mengalahkan ataupun bahkan melawan kesulitan ini dalam hidup Anda begitu. Tips yang terakhir yaitu kemampuan untuk mengungkapkan perasaan dalam hubungan pribadi. Artinya kemampuan untuk secara mengungkapkan emosi penuh kasih sayang sangat penting untuk mempertahankan hubungan pribadi yang erat. Nah, emosi ini dapat tersampaikan melalui perkataan, bahasa tubuh, dan perilaku. Misalnya melalui kontak mata yang positif, senyum, mendengarkan dengan empati, atau sekedar menawarkan makanan. Jadi kita tidak hanya perlu bisa berbagi perasaan mendalam dengan orang lain dalam hubungan pribadi, namun kita juga harus dapat merespon dengan positif saat orang tersebut mengekspresikan emosi dalam kepada Anda. Jadi untuk meningkatkan kemampuan emosional kita yaitu kemampuan untuk mengungkapkan perasaan dalam hubungan pribadi. Jadi bagaimana emosi kasih sayang dalam diri Anda ini terluapkan dengan disampaikan kepada orang yang ingin Anda sampaikan emosi kasih sayang tersebut. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai tips meningkatkan kecerdasan emosional, sekarang kita akan membahas tips atau kunci meningkatkan kecerdasan spiritual. Nah, yang pertama yaitu selalu menghadirkan kekuatan spiritual tertinggi atau Tuhan. Nah, apapun jenis keyakinannya, selalu hadirkan hal itu dalam banyak hal. Dengan hadirnya nilai-nilai ketuhanan, kita akan lebih bisa mengontrol yang baik terkait hal-hal yang dilarang. Jadi cara kita untuk meningkatkan kecerdasan spiritual yaitu bagaimana cara kita untuk berserah diri ataupun kembali kepada Sang Pencipta kita. Nah, tips yang kedua yaitu sering mengikuti aktivitas sosial apapun jenisnya. Jadi misalnya dengan mengikuti acara santunan ke panti asuhan atau sekedar kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah, ini bagaimana ini bisa meningkatkan kecerdasan yang spiritual, karena dengan cara ini kita akan melihat bagaimana kehidupan orang yang mungkin di bawah kita. Jadi dengan cara ini kita akan berusaha untuk mensyukuri apa yang ada pada diri kita dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Nah, tips yang ketiga yaitu selalu membuka diri terhadap perubahan. Artinya ada beberapa hal yang tidak dipahami oleh kita, yang tidak dipahami sebelumnya oleh kita, adalah suatu hal yang penting. Jadi meski kita dianjurkan untuk membuka diri, kita tetap harus mau menyaring semuanya dengan baik. Artinya dalam membuka diri terhadap perubahan, artinya yaitu bagaimana cara kita untuk mengubah mindset kita terhadap sesuatu, mengubah pola pikir kita terhadap suatu hal yang terjadi pada lingkungan kita. Jadi sehingga akan menimbulkan kecerdasan emosional, bagaimana cara kita untuk berinteraksi atau bagaimana cara kita untuk menilai lingkungan sekitar kita. Tips yang terakhir yaitu berusaha melakukan kebaikan meski hal itu sangat kecil dampaknya. Jadi misalnya remaja atau seusia teman-teman semuanya membantu seseorang yang membutuhkan dengan tenaganya selama masih bisa dan mampu, kita bisa melakukannya pada orang lain. Artinya bagaimana cara kita untuk bermanfaat pada lingkungan sekitar kita, yaitu dengan memberikan bantuan, baik itu walaupun tidak bantuannya tidak dalam berupa materi, tapi dalam tapi bantuannya bisa berupa tenaga. Jadi kecerdasan spiritual ini bagaimana cara kita untuk melihat lingkungan sekitar kita, bagaimana cara kita untuk mempelajari lingkungan sekitar kita. Itulah tadi pemaparan materi mengenai tips meningkatkan kecerdasan emosional dan tips meningkatkan kecerdasan spiritual pada diri kita. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan. Dan jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.